mukarramun, dari para ulama, para tua guru yang dewek yang muliakan. Dewek mewakili senamian jajaran pelayan, pesuruh, pembantu masyarakat Lombok Tengah Saarali Kabupaten matur tampiasih yang sebesar-besarnya agung-agung tampiasih pada Pelungguh Sami senamian atas perkenan kayunan Pelungguh Sami mengabulkan, memenuhi dijanin pada sekali pengelungsuran ataupun pelunasan dari titiang untuk Pelungguh Sami berkenan kayun rauh marti lumbar hadir lek gedeng rakyat saat sementara undang tunggu undang tahu niki. Jadi di sela-sela kesibukan ataupun karya masing-masing kita yang ngelungsur, alhamdulillah Pelungguh Sami kayun margi, kayun lumbar, kayun rauh. Dari lagi kita yang matur tabiasi, tabiasi. Hadirin sadaya yang muliakan, pengiringan dewek titia di Lomangkin niki ampura sedangkan mantan matur beberapa hal. Jadi tendensi maksud tujuannya yang tenarak kaitan dengan masalah politik jadi ampura campuran serta kayunan laun rapat Desember siwa Desember lama ya pilih bupati wakil bupati. Jadi yang tenarak sama sekali ini kita. Jadi itu jadi dewek titiang ngelungsur kerawuhan Pelungguh Sami untuk dewek titiang dijanin kesempatan yang memang sudah lama dewek titiang ini mungkin agak alpa, agak lalai, agak lupa, agak jauh dari Pelungguh Sami. Biarpun sak memang nenten dewek titiang sengaja dalam masalah ini, karena memang di samping kesibukan raga-raga senamian, termasuk juga dewek tiang padi niki jarang atuki mau waktu sak mau molahan mandihan tada di kesibukan ataupun kerepotan menjalankan amanah yang diembankan kepada dewek tiang pada Saarali Kabupaten niki. Jadi maksud dewek dalam kesempatan niki adalah dewek tiang yang matur beberapa hal ataupun yang berkeluh kesah lah ruang tanah kondisi keadaan dewek titiang pada satu manikan dari kaula dari abdi dari pelayan masyarakat Lombok Tengah niki yang secara kebetulan khusus untuk dewek tiang niki adalah tahun terakhir dewek titiang setelah mungkin sudah 9 tahun lebih. Insya Allah agak berakhir masa pengiringan dewek titiang untuk ngaturan khidmah di Lombok Tengah niki sampai bulan Maret tahun 2021 niki. Lagu sementara niki yang pura agung-agung sinampura sirin tengah berakhir siri numpuk ruan kelemahan siri duit ruan kesalahan siri komplek dengan permasalahan saat dewek titiang hadapi dan makin menyadari akan kedaifan, kejahilan, kebodohan dan kekurangan kelemahan dewek titiang, sehingga tentu Pelungguh Sami sebagai alim ulama, para tokoh agama Islam terutama sekali yang merupakan tumpuan sandaran dewek titiang paniki, sehingga dewek tiang pemanah untuk matur puikan beberapa hal ataupun juga sekedar berkeluh kesah terkait dengan pengiringan dewek titiang saat ikhtiar memberikan pengkhidmatan yang tentunya masih jauh daripada apa yang diharapkan, diinginkan, dihajatkan oleh masyarakat dan daerah Lombok Tengah ini. Hadirin yang dewek titiang muliakan, jadi di samping
yang matur secara umum menurut kondisi pelaksanaan ikhtiar pembangunan secara dalam Tengah niki, ya tentu dewek yang matur kilas tentang perkembangan terakhir kondisi keadaan dunia mungkin, ataupun juga keadaan negeri Pulau Tiang yang tidak luput juga, termasuk juga daerah Pulau Tiang NTB dan Lombok Tengah tercinta niki, di mana para sekalian satu ikanan dauk dari mangkin niki kenyakan tekican rahmah pujian sida-sida Allah Ta'ala berupa wabah penyakit atau aran Siti Corona niki ataupun COVID-19 macam istilah niki dauk mu dewek tiang ngampura agung-agung sinampura selama sekian bulan memasuki 4 bulan niki coba tang secara maksimal ikhtiarkan untuk biaran paling tidak memutus mata rantai atau paling tidak mengurangi penyebaran ataupun penularan COVID niki dan ternyata uraian memasuki 4 bulan niki mulai luah kurang balung tidak kurang kemampuan mesti pedas sebelum tak mampu becus kecelak. Nah sehingga terkait teknik tentu dawak niki atas masih kosong dulu dawak niki atas boleh. Dalam kesempatan niki dewek titiang meluncur kesempatan untuk matur untuk salam matur puikan ataupun juga matur pekilin mungkin bagi pelunggu sami saya sambut wikanan situasi kondisi di kita. Hadirin al-mukarramun pada Tuhan. Hadirin yang direct yang muliakan, di samping nikah memang termasuk juga bagian daripada perkembangan terakhir dalam kehidupan ketatanegaraan ataupun perpolitikan di negeri Pulau Tiang niki. Ya nanti alhamdulillah mohon berkenan nanti salah seorang Tuan Guru Pulau Tiang dari Lombok Tengah juga yang merupakan anggota DPD RI ya. Jadi nanti kita melungsur kepada beliau untuk IC Bebaos kepada Pulau Tiang terkait dengan informasi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila niki RUU HIP niki. Jadi oleh Tuan Guru Pulau Tiang, Tuan Guru Haji Ibnu Khalil SAD MPDI. Nah, lalu enten manrauh dalam perjalanan gitu di nanti beliau akan melungsur membawa beliau informasi tentang nabiaran RUU HIP niki. Memang terakhir juga sedang menjadi buah bibir, fokus diskusi, bahan pembicaraan di mana-mana, dan ada pro kontra di masyarakat yang tentu beliau sebagai wakil kita nanti seperti apa informasinya dan supaya Pulau Tiang juga tepat dalam mengambil mengeluarkan pendapat ataupun mengambil kebijakan. Hadirin yang dapat kita hormati, selanjutnya nanti sekalian juga penjelasan sikap MUI terhadap RUU HIP niki dan sekaligus pernyataan sikap mungkin nanti dari MUI. Nah, tapi sebelum untuk masuk kedua acara sanike, Dewek Titiang ngelungsur waktu dulu untuk matur mengenai topik yang pertama tadi niki adalah menyangkut masalah kondisi perkembangan terakhir ikhtiar pembangunan dalam berbagai aspek, tapi khusus di makin ini kita matur mengenai nabiaran rahmah ujian penyakit corona niki dan matur kepada hadirin yang dapat yang muliakan. Jadi terus terang mana sekali tak satu ikanan dawak menurut para ahli, para pakar, para pekanggu, para pemimpin sahara dawak memang relatif
lebih-lebih terakhir ini agak membingungkan juga. Ini semakin merunyamkan dan semakin menambah kegelisahan, kegundahan, dan samping juga tidak bisa bersikap yang jelas. Nah, termasuk Ampura, ngorong Sinampura, pemerintah Pelunggung Tiang juga mulai bingung memimpin Pelunggung Tiang ini. Arak seahli mengatakan penyakit ini sebenarnya nundi narak. Penyakitnya itu uni-uni itu, penyakit sini itu piak-piak. Arak sekena nenek coba-coba. Arak sekena kacang. Yang penting happy, yang penting bahagia, yang penting senang. Sebenarnya gampang. Gampang kuat. Berbagai macam. Lebih-lebih pemerintah dua Ampura pemimpin Pelunggung Tiang niki mulai kewalahan dua untuk pembiayaan pengobatannya. Rakyat. Sehingga pemerintah Pelunggung Tiang makin berpikir bicara, namun nak terus-terusan dengan pola terpengaruh dengan kondisi niki, ya tetap ngerap di dalam Bali, dia tak berkegiatan. Jumat tetap gantiin si Zohor, misalnya selama ini yang menjadi pro kontra juga di tengah-tengah masyarakat Ampura. Yang kadang-kadang tiang pada Ampura dan yang kependak tengah sempatan, tahu? Perayaan lagi mulai resiko tiang pada hajari kaula tahu. Jadi ini terkena kafir. Firaun ki, dajjal ki. Jadi berbagai macam pro kontra di dalam masyarakat. Nah, terkait ini pemerintah juga terakhir niki, lamun tak terus-terusan marak meni bangkrut, utang ada siri luwih. Pemerintah pusat niki tengah, dia tak mampu. Karena Ampura dan tahun baru dan dari biaya untuk rapid test tahap awal doang niki paling kurang 500.000 dah. Ya awal. Nah, lamun reaktif barang arak ciri-ciri kiri-kiri malah kena swab niki biaya sekitar 1,5 juta juga. Nah, niki biaya. Karena agak mahal biaya. Kedua, lamun positif niki tengah Ampura, arak ciri-ciri gejala dan bakat, Tuhan tak terperiksa. Mudah untuk periksa niki arak Pelunggung Tiang di NTB ni ada telu tau. Rumah sakit provinsi, rumah sakit UNRAM dan di Sumbau. Nah, mulai Lowok ni ada dua. Nah, lamun arak gejala positif niki harus terawat niki di rumah sakit ataupun terisolasi. Terisolasi niki ning kanggo le tau sak los menika tau. Di persoalan. Sehingga biayanya kemarin Dokter Langkir, Direktur Rumah Sakit Pelunggung Tiang niki ucapang tak coba ketua dan pira dah biaya yang sakit sampai 165 bupati per dengar per orang. Karena satu orang yang dirawat niki ning kanggo malik BPJS ning mele bayar lamun kurang 2 minggu. Lamun kurang 2 minggu jadi tebe klaim dikaran. Ataupun pemerintah pusat juga ning mele. Nah niki gratis itu biaya semua selapun pemerintah. Nah, jadi sampai 165 juta. Nah, Ampurayan contoh Tanui Rumah Sakit Umum Kota Mataram coba mengklaim 162 orang Ampurayan tak sanggup terbayar harap pilih harap 12,5 tak sanggup terbayar. Nah, kerubelah kali 1 juta insya-Allah apabila bangkrut lagi. Ada kira kondisi. Sehingga Ampurayan memimpin Pelunggung Tiang di tingkat pusat dia tahu tetap menidoa. Karena marah baru biaya ini membengkak karena perawatannya ning kanggo di tempat saklos, ning kanggo salik kelas telu harus berdui kamar khusus, mau mesaan berdui kamar mandi mesa endah. Nah ini persoalan. Karena maka makalahnya tinggi lah.
Karena memang yang paling ditakutkan niki yang pura marak sekali tentui kanan dawak. Sampun progresami pausin pirengin dari berbagai macam media dawak. Jadi yang paling ditakuti adalah tingkat penularannya yang sedemikian cepat. Mu nenten arak pedas ruang ciri niki nah sehingga tidak salah kalau masyarakat mengatakan anu ninarak penyakit ini. Anu tahun narak sebenarnya corona itu kode doang, mulai ke kampung jadi narak lah sini depan. Ada apa sih ini? Oh, mulai kode dong tahu nanti mulai desa jadi narak. Ini kita kepura. Jadi ini pedas ruwen tahu. Jadi tebaran orang tanpa gejala niki tahu. Baik, sampunan ya perlu ngomtiang ya perlu lihat bau cingakin serminan. Ya paran misalnya suku dengan ya bakat lamun dek kami alat dan tahu pelunggung tiang mesak pun dek tahun diri bakat ditendik. Pak Dandim silakan, selamat datang. Selamat. Ya enggak apa-apa. Sudah ada juga. Silakan. Termasuk dewek di lumangkin niki ditangbani paran diri dek bakat. Budaya. Secara zahir karena den penggitaan dan badai dan tentang mantes diri dia niki nenek nanti yang seawam dokter bayi lamun apa-apa tetes lain takut dan masih ya itu dokter bakat entah praktik rumah sakit masih takut terkena tuh tahun nyebar apa-apa gitu tenui tuh rumah sakit karena kembali dengan datang berawat belum tentu ndek bakat mau selapu apa wan tegel mau terperiksa si dokter dari itu rumah sakit dan paling penuh sebenarnya. Nah takut juga rumah sakit. Jadi persoalan ini sangat dampaknya sangat kompleks. Di samping maraton baru dampak ekonominya luar biasa, dampak sosialnya di tengah masyarakat. Belum lagi ampura pengerumun pelungum tiang selama niki di berjumat masih sembahyang zohor segendik si sembahyang zohor apalagi salat berjamaah ini berbagai macam persoalan. Belum lagi dampak ekonominya keluarga pelungum tiang yang hanya kerja untuk mencari untuk dedaharan beliau hari ini atau sekedar besok ampura kan ndek mau ini juga menjadi persoalan. Sehingga Al-Mukarramun Tuan Guru jelumangkin niki dewek tiang berembi kira-kira carentan pelunggung tiang ya terutama sekali pelunggung sami niki adalah yang langsung dekat dengan umat dengan masyarakat yang tentu pembawas pelunggung sami adalah sangat mandi dewek tiang niki jangan wah diputi terdengar pelayan ya carentan man niki dan dua tedu jelun tang coba ngelining untuk bilang kecamatan mentang kuur kepala desa mentang coba aturin den narak run penguit-nguit kurayan nasi semakin dan beliau oh dia mampu dia kecelak makanya salah satu ikhtiar dewek titian niki ya mudah-mudahan tentu bagaimana yang ngelungsur keterlibatan senamian selaku pihak seluruh unsur elemen masyarakat yang ada. Makanya melalui Dewan Masjid kemarin, melalui Al-Mukarram Tuan Guru makin niki, maupun juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Bapak Al-Mukarram Tuan Guru sadaya yang muliakan. Jadi kondisinya ini sangat kompleks persoalan. Nah, sehingga para atur dewek yang sabaru, bagaimana kira-kira nabi kira-kira langkah ikhtiar pemargin pelunggung tiang untuk ampunin. Jangan terus-terusan kita terpaku dengan keadaan itu. Kita akan terus mendekam di rumah, tidak bisa berkegiatan, sehingga akibatnya akan semakin membengkak dan virus ini pun tidak akan hilang. Nah, niki yang perlu jangan ngiri sikapi. Yang pedang saya matur, nah biar ngelungsur kerawuhan pelunggung sami makin niki. Hadirin Al-Mukarramun, para tuan guru saudara kita yang muliakan. Jadi marak sekali petunjuk oleh pemimpin pelunggung tiang Saleh Pusat.
termasuk juga dari majelis ulama, dewan masjid maupun para pekanggu-pekanggu pelunggup tiang yang ngarak lihat pusat lah di dan Dawak. Jadi ditawarkan ada pola hidup saat terkena new normal life niki Dawak. Nah ini lagu lemen tercetusan doang istilah niki bingung masyarakat malik. Nah, new normal life ngumparan wah terlepas wah bebas orang ngakin gitu. Normal ada jadi kan. Jadi wah kembali pada biasa. Entah masker kanggo to nani je berdeket-kita. Padahal niki pun sebenarnya untuk bagaimana tengiring matur kuikan, mensosialisasikan matur kepada keluarga masyarakat Pelunggup niki juga tugas yang sangat berat. Lebih-lebih menjadi penyakit yang sangat berat bagi dewek yang pada niki adalah tanggapan masyarakat terhadap napiaran kondisi keadaan niki yang hamil. Mudah coba araan masker 2 juta masing-masing dengan dapat 2 perencanaannya niki budaya mutaturin tampunan pulih sampai telangan camat terus jog desa dan seterusnya terbagi ujung bilang-bilang gedean bilang balik juga ampunan di kain kawin di masyarakat diminta ketua lupakan kami di kain masker lupa diri berbalik dan ketuaan bilang rempu bilang kami lupa terus anti diri terbagi Tuhan terbagi dia kawin aran separuh kena dia tahu bermasker kenalah berempu jadi kenalah macam pendapat ni kira apalagi canda ya aturin aja tahu mutaturin dan baik dah betul sehingga ampura mengagung sinampura amputan sakjuari semal matur kepada pelunggup sami al-mukaramun tuara tuan guru makin niki adalah ini ada kelihatan jalan tengah kita urayan mbe caren pelunggup tiang ya ikhtiar makin niki untuk memutus mata rantai mengurangi penularan niki dan juga mulai kita beraktivitas marak sekali biasa. Nah niki yang perlu di kita. Nah, jadi boleh dia pergi ke pekan ataupun dia salat berjamaah Jumat, salat Jumat ataupun salat berjamaah yang lain, boleh pengajian ataupun ada acara-acara tahlilan, hajatan, zikir dan sebagainya. Boleh kita berkegiatan, tetapi dengan catatan niki. Nah, supaya dua sisi ini bisa tangiring ikhtiarkan untuk kita minimize paling tidak mutus mata rantai. Niki yang perlu dan matur. Nah, sedangkan pelunggup sami tentu perannya adalah tengerongsur ice paling tidak untuk keluarga terdekat, masyarakat dan jamaah pelunggup sami masing-masing. Ini yang saya mohonkan untuk disampaikan. Jadi mungkin sudah 2 kali Jumat Lombok Tengah coba. Tetapi sampun jalanin ruan marak sekali protokol niki pun masih terbatas. Sedangkan ampura sebagai referensi ataupun bahan pertimbangan pelunggup tiang ampura ya di Jakarta juga alim ulama pelunggup tiang yang berkumpul dalam MUI juga sudah sepakat semua ya, bahkan di 2 masjid yang terbesar kebanggaan pelunggup tiang Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi ya, diperlakukan sama sehingga haji pun kalaupun sekarang akan dibolehkan tidak boleh datang dari luar Saudi. Jadi ekspatrian yang ada walaupun orang luar tapi yang sudah ada di Saudi sekarang ini itu yang boleh sekarang ini dan sangat dibatasi. Itu pun aturannya belum jelas juga Saudi ini bagaimana aturan tawafnya. Itu untuk tahun ini mesti bingung juga dia. Cuman baru dia cetuskan oke, yang ada di dalam Saudi di Makkah Madinah itu boleh untuk melaksanakan haji tahun ini. Tapi dari luar tidak boleh. Nah, ini bentuk anunya. Dan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi yang pura dan dibukanya makin niki hanya sangat ketat. 15 menit sebelum azan dan 10 menit setelah sholat berjamaah langsung dikunci lagi. Ini sangat ketat juga. Karena memang ditakutkan penularannya. Nah, ini makin niki boleh tengiring Jumatan, boleh sholat berjamaah, boleh majelis ta'lim ataupun pengajian sila. Tetapi niki saya perlu dan matur beberapa hal saya perlu menjadi catatan belum dia ini. Lalu sur ice kepada al-mukarramun para tuan guru dewek tiang pada ndetan kecelak ndetan mampu nggih urayan dan nyerah tanpa paniki angkat tangan ndek tepati dia pada urayan. Nah niki yang pun tengah lusur
harapan pelunggu sami untuk kiranya bagaimana pelunggu niki pelunggu sami bisa berbaos kepada jamaah, para masyarakat ataupun keluarga pelunggu. Hadirin sadaya yang muliakan. Jadi ada 5 hal saya perlu tangiring ilingan ataupun mungkin ikhtiar terapkan di keluarga masyarakat keluarga. Tapi yang pertama adalah jaga kebersihan. Nah ini uraya. Awali dawak bagaimana bersih itu, pangkal sehat. Ini adalah bersih itu setengah daripada iman dan seterusnya. Pelunggu sami sangat yang lebih nabiaran memahami ataupun maklumi semua itu. Bersih tangan, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat tinggal, bari langga, gempang dosen kasam. Nah ini juga yang harus kita terus galakkan. Bila perlu, ampure nanti bersama MUI, Urayan dengan Kang Guru, bagaimana untuk khutbah juga mungkin dalam Jumat itu terus diadukan seperti ini. Bagaimana bersih dan bagaimana tentang sehat ini mungkin daripada materi khutbah. Dan juga kita mohon kepada Tuan Guru mungkin setiap pengajiannya itu diselipkan masalah ini. Ya terkait dengan corona ini ya dengan pembawas masing-masing terserah. Jadi bagaimana kebersihan ini? Sering cuci tangan pakai air yang mengalir dan harus pakai sabun karena ampun harus diatur sabaru. Tetap curiga nendek dengan lain. Belum ngontian juga harus curiga diri gitu. Nah, menurut ahli Nampurayan, anggap penuh ande tak anggap perlekat, mau dilekatnya, mau kita Nampurayan. Lalu suka ada ngiring waspada kan, Nampurayan. Nah, jadi besok gading, ini air sangalir ataupun meloncor, kami sabun lagi di Nampurayan. Perlu ngiring aturin napiaran masyarakat keluarga. Yang kedua, jaga kesehatan. Ya sudah, insya Allah dari bersih, tentu insya Allah mudah-mudahan sehat. Kesehatan awak nih yang Nampurayan. Niki prasyarat mutlak. Dengan sak bakat, sak positif niki dan arah awah dan taturin. Nanti mana terdai tambah niki kita mau. Di Kemitason. Peloan dan mana arah? Enggak anjari tambah, enggak anjari wah adalah daya tahan tubuhnya. Nah lagu-lagu arah penyakit. Saarak li awak niki berupa kencing manis, pneumonia, paru-paru, pernapasan, TBC, darah tinggi. Ah niki jak empuk, adanya nih kita menjadi sasaran nih kita. Nah, lamun bisa daya tahan tubuhnya dan bisa dia kendalikan diri, daya tahan tubuhnya bagus, lebih 2 minggu telah penyakit corona nih. Kalah nih kita. Apalagi marah lebih misalnya tingkatkan vitaminnya. Sangka dengan niki saya karantina niki yang Purayan dedaharan di kangku pura harus senarak buah mana buah kenampro buat serika harus senarak buah nih. Kemudian harus tetap para vitamin. Mau bilang jeruk 5 jam 10 itu jeruk jadi tande-hande, 15 menit, tahu malik begitu. Lebih 2 minggu, alhamdulillah telah. Jadi ya dan jaga kesehatan. Nah, siapa tahu pelunggu tiang niki wanta arak tamu, mbi jaga tut mau, kuraya. Ndek langsung bertenggelam, misalnya batur sa arak niki terkena niki ataupun tertular niki. Lagu mbi jadi tenang bertegelang, tegal niki nyontok untuk pelunggu. Itu juga bahaya. Nah, supaya itu waspada jaga kesehatan. Ini yang perlu tangiring ingatkan kepada kita. Yang ketiga adalah apuran. Dan tentang menggurui di kiapur, aku bukan menggurui. Jadi yang ketiga adalah jaga aktivitas. Nah, marah baru. Jumatan, ada protokol, ada caranya nih kita. Salat berjamaah, majelis taklim, pengajian, juga pengiringan. Harus ada caranya. Ada untuk bagaimana bisa meminimais, mengurangi penularan COVID ini dan aktivitas tetap jalan seperti biasa. Nah ini juga harus ada caranya. Jadi jaga aktivitas. Di pasar juga harus kita jaga, di masjid harus kita jaga, di majelis taklim harus dijaga. Nah, ini. Di acara pernikahan juga harus dijaga. Uraya dikit dekat menakut-nakut.
Kemudian dan dengan le TV. Ada acara akad nikah. Umar lemak bian berkritik. Beraya. Ternyata setelah diswab, semua itu adalah positif. Baru tadi pagi tadi. Acara pernikahan mungkin agak lepas. Satu keluarga itu kena dan 2 yang meninggal. Bukan yang menakut-nakut. Nah, tapi asal kita waspada para baru, jaga aktivitas. Sehingga dawak untuk sholat Jumat mangkin niki, pemimpin pelumum tiang di tingkat pusat sudah mengarahkan, silakan sholat Jumat. Bagi jamaah yang akan sholat Jumat, ada 4 paling tidak harus disiapkan. Pertama, wudhu dari rumah masing-masing. Sampai napun wudhu di rumah masing-masing, jangan sampai dia antri wudhu di masjid perapatan dan jadi lalu. Itu yang dihindari. Kedua, jamaah yang akan hadir Jumatan ataupun sholat berjamaah harus dia bawa sajadah masing-masing. Jangan gunakan sajadah yang di masjid, karena itu umum yang pakai. Siapa tahu tertular. Berayat. Dewan Masjid, Majelis Ulama Indonesia, kemudian Kementerian Agama sama pendapatnya. Yang ketiga adalah orang yang akan sholat berjamaah ataupun hadir dalam satu aktivitas yang umum yang banyak orang harus tetap bawa masker dan pakai masker. Untuk mereka yang akan naik ke masjid harus ada tambahannya lagi, jauh tahu sandal. Nah, ini pada tak saling Masjidil Haram mampu raya gitu. Ada tas khusus tentang sandal gitu. Jadi ada jauh tengkok langsung tuh deket serta nabiaran sembahyang gitu tuh. Nah ini harus kembali. Lamun ulu lelawang papan santun berjoratan sandal berdeketan dari bersentuhan mari. Ini yang dihindari tengah puluh. Nah, inilah langkah. Lawak tunggu. Selamat datang deh, tunggu silakan. Kita tahu. Nah, ini anggota DPD Pelunggung Tiang ya, Pelunggung Tiang. Sudah ngapur. Jadi ini 4 hal nih kita ngapura. Nah niki yang perlu juga ngandike tanggur-tangguran Pelunggung Tiang, apalagi di mukim Pelunggung Tiang le masjid niki diingatkan kepada mukim masjid ataupun jamaah kita ini. Hadirin yang dirahmati yang hormati. Kemudian di masjid sebelum dipakai sholat berjamaah, sholat Jumat harus disemprot dulu niki aturannya, dispektan. Nah nanti disinilah peran daripada pemerintah baik pemerintah desa maupun kabupaten. Sebelum dipakai harus disemprot dulu, waspada. Sehingga untuk tahap awal kemarin ya coba mulai dari sholat Jumat dulu. Kedua, persoalannya makin di masjid. Jaraknya, sapnya harus diatur 1 meter ke kiri, 1 meter ke kanan, 1 meter ke belakang. Dan itu pun terus, misalnya yang pertama di sap pertama niki, yang kedua nanti di tengah-tengah di antaranya. Uraian gitu. Jadi itu harus diatur. Nah, berikut hadirin yang hormati. Jadi sebelum mereka masuk masjid, masyarakat niki ataupun jamaah niki harus diperiksa dulu dan anuan kending niki. Lamun telung dasa pitu lebih 5. Nah, telung dasa pitu setengah. Ampuraya nedek minggu sih dia judul. Bahaya. Itu ada gejala. Kemungkinan ada. Makanya nanti mungkin masjid-masjid kita akan berikan pengadaan, akan berikan untuk alat mengatur suhu, pengecek suhu itu. Termometer. Berikutnya, paling nanti harus membesi imah, kata semprotan lo narak. Dispektaan marak meniki atau ada tembisi lagu mangkir masjid-masjid ini, apalagi musim panas jarang berdaya. Uraya misalnya ibu kota kecamatan masih penting lagu ahli desa-desa di kampung-kampung ini. Jarang ada air. Nah, mana-mana satu nanti kita akan coba fasilitasi mungkin oleh kota desa ataupun di kabupaten. Berikutnya, Bapak sekalian yang hormati, setelah itu masuk di sana dan sapnya ini karena mengembang biasa penuh masjid mbak tahu makin niki resikonya bau leah lagu leah ndenar
Berembik cara makin niki musyawarahkan dengan mukim, lebih baik pecah Jumatnya, gunakan musala yang ada. Nah, itu. Daripada nara ide dewan masjid kena 2 gelombang ini kan susah mas. Yang penting ya syarat anunya terpenuhi perayaan. Nah, lebih baik kita musala aja. Isi lantai dulu. Daripada dia akan 2 gelombang ya, dengan khotbah mendarat mirip gelombang kedua. Nah. Kita ngumpi kita tengah hari ini. Perayaan nih. Dan mirip gelombang kedua ini. Berjesak dah ada dua. Nah, mendingan jangiring. Nah, ini Bapak sekalian. Ini yang harus bagaimana Al-Mukarramun para tuan guru perayaan menyikapi. Yang ngelungsur nih kita. Karena makin agak ketat nih pengawasannya, karena kelihatannya Pak Jokowi tidak mau main-main nih kita perayaan. Nen hati kerumun din mau beraktivitas, lagu makin oke, boleh beraktivitas seperti biasa, tapi harus laksanakan ini. Nah ini yang ketat. Sehingga TNI Polri benar-benar dikerahkan. Yang makin ada kegiatan lomba kampung sehat. Jadi Pak Kapolda benar-benar sungguh-sungguh akan turun ke bawah melihat. Jangan sampai ada pelanggaran nih nanti. Tetapi insya Allah mudah-mudahan berkat ya karunia Allah dan doa daripada senamian terutama Al-Mukarramun para tuan guru, mudah-mudahan segera ditemukan vaksinnya, penangkalnya, dan mudah-mudahan segera ditemukan obatnya, tambahnya. Insya Allah soleh kita berkegiatan seperti biasa asal sudah dipak pada mana TBC, pada mana yang lain. Cuma makin niki mantadait. Nah, sementara yang saya tadait niki, makanya inilah mungkin hal-hal yang harus kita lakukan. Yang keempat adalah jaga jarak. Nah, makin maratakan niki ukuran paling tidak semeter lah. 40 sampai melinggi. Kemudian yang wajib ini yang dua niki adalah jaga jarak dan tetap pakai masker. Keluarga pelumum tiang bisa jari lamun ya sugul lele gede kan ngelungsur ada tepekele pakai masker di bayi sholat, nunda bayi sholat, tadi sholat. Perlu ini. Lamun sugul lele gede. Siapa tahu berdait bertempuh. Nah, niki yang wajib. Nah, lamun sunat menurut istilah tiang sunat muakkad adalah sunat yang sangat dianjurkan adalah besok iman hari itu kayak perayaan. Nah, lagu wajib menurut niki hari niki adalah jaga jarak, tetap pakai masker. Pengajian silahkan. Lagu Al-Mukarramun tuan guru atur jarak tanpa melinggi, kawih masker. Ndek berdiri masker, kawih teduh di sini. Angka makin tiang, perayaan gerakan Lombok Tengah, pegawai Lombok Tengah, mulai hari Jumat yang akan datang, seluruh pegawai yang perempuan yang muslimah yang wajibkan pakai cadar. Dari niat ibadah. Nah, untuk pendidik. Akan mulai guguh penok tuku. Marah ngendek ya awas. Saya memandai. Karena kami ya tentu marhaban tujuan Anissa tetap kawin mas. Tapi dia pakai cadar. Ndek apa cadaran tuh mata Anis lebih tutup. Eka yang bertali sampai bawah dan berbagai macam model. Jadi program cadarisasi. Jumat yang akan datang. Nah, ini kesempatan kita. Jadi ada tetap masker. Membien-bien lain pakai. Untuk kesehatan dia juga. Alhamdulillah tidak ada tanggapan yang mereka sangat. Alhamdulillah harus semangat tinggi. Agunnya nak pasti takut tidak mudah-mudahan karena kesadaran dia. Karena lema atang suruh parade tangan julun tiang Semarang deh langsung tertotok langsung perayaan. Nah ini jadi jaga jarak pakai cari langkah pelunggung tiang tentu dalam ikhtiar menerapkan ini tetap sosialisasi betul-betul bebarak bercerita nyurah ataupun ngandi ke pebaos seduk para jamaah ataupun para masyarakat pelunggung tiang ini yang pertama. Yang kedua edukasi ataupun sambil simulasi ya
uraian kayunan untuk mencontohkan ni cara ninta, bisa ime dan seterusnya, uraian seperlunya lah. Berikutnya lagi adalah tentu tengiring fasilitasi, nanti yang akan fasilitasi. Nah termasuk juga ampuru mungkin tahu berat niki adalah petugas sak mulai yak nyurah yak ngandikeun niki juga berat. Petugas saya berjaga mungkin dibilang masjid dan bau si marbot doang. Harus ada takmir masjid, bagaimana remaja masjid kita gerakkan. Niki juga sangat penting untuk sekalian Tuan Guru. Dan bagaimana juga petugas kita seperti BKD juga ini juga akan kita terapkan. Kita akan fasilitasi dan bagaimana Mukarram Tuan Guru, terutama dari Basnas, uraian. Tapi yang tenara kaitan dengan politik nih Tuan Guru uraian. Bagaimana mungkin ini salah satu kelemahan juga. Padahal kita sudah tahu konsep rumusnya, tegaknya kuatnya satu negara manakala dia antara umarak dengan ulama ini kompak. Kan gitu. Cuman sementara ini kadang-kadang umaraknya jalan sendiri doang. Ini juga bagian daripada kelalaian umarak itu sendiri. Nah, sehingga mungkin bagaimana bisa difasilitasi dalam menjalankan tugas-tugas ulama ini, ya, Tuan Guru, dari Basnas mungkin perlu dipikirkan. Telusur ini. Apakah ada dana stimulan setiap bulan? Coba dipikirkan oleh Basnas yang serahkan. Kalau misalnya berapa ratus Tuan Guru kita yang mulai dan punya pengajaannya, silahkan coba bagaimana difasilitasi ini Tuan Guru. Oke? Oke? Bagaimana caranya? Dan tiap bulan ini yang harus dipikirkan. Telusur. Ya? Sudah. Kemarin Ramadan saja. Kalau bisa sekarang Lanjutkan. Lanjut. Ini prioritasnya. Purayan nih kita, kan? Purayan. Tapi dengan arah kaitan dari masalah yang lain-lain tidak ada. Ini dari Bas. Nah dari Basnas itu purayan tidak hanya dari zakat, tetapi juga ada dari Sedekah himpal. Alhamdulillah Basnas Pelungum Tiang niki termasuk Basnas yang sangat bagus aninya secara nasional. Alhamdulillah. Okay? Alhamdulillah. Bahkan termasuk bagian daripada Basnas yang menjadi percontohan purayan. Okay? Nah, ini, alhamdulillah. Jadi dalam 1 tahun tidak kurang, ini baru dari pegawai saja yang masih terus akan dimaksimalkan, tidak kurang sekitar 12 M lah. Alhamdulillah ini terus. Berbagai macam kreasi yang dilakukan oleh Basnas kita alhamdulillah sudah jalan bagus. Ya. Untuk masyarakat Pelungum Tiang yang kurang mampu, yang tidak mungkin pedagang kecil juga tetap dibantu permodalan. Alhamdulillah. Nah ini juga nanti mungkin bagaimana Tuan Guru mohon ini kalau bisa diupayakan untuk bisa tiap bulan aktivitas nanti kita tunjuk. Ya, berapa kemampuan kita secara bertahap terus nanti kita tingkatkan. Paling tidak stimulan untuk membantu biaya transportasi lah. Menikah tidak telat datang pengojek untuk jemput beliau kan adalah. Ini mungkin perlu kan. Kurang terus nih. Melusur izin dan jadi niki dan hadirin dan Mukarramun pada Tuan Guru tidak terhormati. Jadi perlu pelakunya. Nah ini kita ngelongsor salah satunya elemen yang sangat strategis dan penting adalah Pelungusami Al-Mukarramun, para Tuan Guru, para ustaz, para penyuluh yang ada, penyuluh agama yang ada. Nah ini yang kita ngelongsor ije pada Pelungusami untuk bahwa dewek titian angkat tangan di tangan mampu, lamun tangan di kebantu tetulung misi Pelungusami. Dan ini adalah demi kemaslahatan Pelungum Tiang Senamian dan keluarga serta masyarakat Handitolan, masyarakat Lombok Tengah tercinta ini. Hadirin yang dewek yang hormati, ampura jadi intinya bagaimana Pelungum Tiang niki secara pribadi bertindak sebagai subjek untuk kepentingan diri Pelungum Tiang, kepentingan keluarga Pelungum Tiang dan kepentingan jamaah masyarakat Pelungum Tiang. Nah ini gitu. Ampura agung-agung sinampura jadi niki yang kadang matur. Nah mungkin manusia diatur dewek yang baru. Tuan Guru Pelungum Tiang yang sekaligus beliau sebagai anggota DPD RI akan ngendike nanti beberapa hal tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP niki sekilas. Nah, jadi selanjutnya baru nanti pernyataan sikap yang akan dipandu oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia dan baru nanti yang terakhir ada istirahat berjamaah Nabi Degirun baca Allah Ta'ala ala kadar sebagai wahana silaturahim, memperkuat silaturahim Pelungum Tiang juga. Ampura agung-agung sinampura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan dengarkan arahan tentang rancangan undang-undang ideologi Pancasila yang akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati muliakan Bapak Bupati Lombok Tengah, yang saya hormati muliakan seluruh para ulama, para tuan guru, para asatidz, dan juga seluruh SKPD Kabupaten Lombok Tengah. Tingkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Dan mohon maaf saya terlambat tadi karena ada pengaduan beberapa tokoh masyarakat terkait ada masalah di desa, hingga yang perlu juga sebagai inisiasi untuk menyelesaikannya. Mohon maaf. Dan juga hari ini adalah hari ke-9 meninggal ibunda kami, tapi Tiang berusaha untuk bisa hadir walaupun sebentar, karena ini juga bagian dari tugas Tiang sebagai wakil-wakil pelungguh Sami. Kemudian mari kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Tiang hormati muliakan, yang kemarin ditelepon sama guru kami Daniel Mukarram, Tuan Guru Ma'arif Makmun, juga Ketua MUI, untuk kita deklarasi penolakan RUU HIP ini. Dan yang diminta sebagai mukadimah sebelum ada deklarasi ini, perlu Tiang sampaikan, Tiang sebagai anggota DPD RI sekaligus sebagai anggota MPR RI, dan sebagaimana hasil kesepakatan para pendiri bangsa bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ini ditempatkan di urutan pertama tertinggi. Itu kan sebagaimana Tiang Pelungguh berikan bahwa 4 pilar kebangsaan, pertama adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, ini ditempatkan pertama dan tertinggi. Baru kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, kemudian NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol negara. Ini sudah final, ini sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Nah, pada perkembangan selanjutnya ada inisiatif sebagian anggota DPR RI tentang RUU HIP ini atau HIP. Namun kalau kita telaah, ternyata menurut kami, pandangan kami sebagai anggota DPD RI justru sedang merendahkan Pancasila itu sendiri. Ini menurut hemat kami, karena kalau kita lihat misalnya dalam pasal 7 butir 2, Pancasila menjadi trisila, sosio nasionalis, sosio demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu dikristalisasi lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Maka ini artinya kita sedang mengembalikan pertentangan masa lalu, saat para pendiri bangsa ingin menyatukan bangsa-bangsa ini dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Sebagaimana kita maklumi, kalau tidak salah pada tanggal 1 Juni ini identik dengan pidatonya Presiden Soekarno tentang trisila ini. Pertama kan kebangsaan Indonesia. Yang kedua
internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga adalah demokrasi dan mufakat. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah baru ketuhanan. Dan ini tidak disetujui oleh tokoh-tokoh dari kalangan agamawan. Kemudian pada tanggal 22 Juni ada Piagam Jakarta yang berisi bahwa pertama, ketuhanan dengan menjalankan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baru ketuhanan yang persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi saudara dan seterusnya sampai kelima. Tapi ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh nasionalisme. Lalu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 disepakati Pancasila ini sebagai dasar dan ideologi negara yang isinya sebagaimana kita maklumi. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa ini muncul? Kalau kami baca dalam grup DPD RI, maaf karena selama ini kita tiang sendiri belum, dan kami berempat belum bisa ke Jakarta karena pandemi COVID-19 ini. Kami dilarang ke sana dengan alasan untuk keselamatan. Tapi yang membuat kita banyak bertanya, kenapa saat dilarang berkumpul, lalu pada tanggal 12 Mei ada sidang paripurna DPR RI. Dan itu menjelang berbuka puasa. Ini yang saya baca dalam grup DPD RI. Tanggal 12 Mei menjelang berbuka puasa ada inisiatif RUU HIP ini. Dan anehnya juga tidak ada dilemparkan ke masing-masing fraksi. Nah, sehingga ketika disepakati ke forum oleh pimpinan sidang, ketika ada yang mau bertanya, sound sistemnya mati. Mau berbuka. Jadi ada kecurigaan di situ. Ada kecurigaan di situ. Nah, sehingga termasuk walaupun kita tidak bisa langsung ke Jakarta, tapi melalui rapat Zoom, dan yang sampaikan kemarin, dan kita sepakat seluruh senator yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat, kami berempat sepakat untuk wajib menolak, jangan ditunda. Dan sidang ke-10 DPD RI kemarin pada tanggal 16 Juni sudah mengeluarkan hasil sidang menolak diteruskan RUU HIP, menolak. Dan kita sudah tanda tangan, ada daftarnya. Dari 136 anggota DPD RI, sekitar 80 yang menolak. Berarti lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Dan ini harus didengar oleh pemerintah dan semua pihak. Karena DPD RI sebagai representatif daerah yang harus didengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan anehnya lagi, sebenarnya menurut aturan yang berhak membahas haluan negara adalah anggota MPR RI. Dan siapa anggota MPR RI itu? Anggota DPR dan anggota DPR yang berjumlah kalau tidak salah 575 dan anggota DPD yang berjumlah 136, berarti semuanya sekitar 711. Ini harus suruh rembuk kalau membahas tentang haluan ideologi negara. Tapi ini kita tidak dilibatkan sama sekali. Ini kita tidak dilibatkan. Makanya kita tidak terima. Dan kita sepakat, sekali lagi, anggota DPD RI sebagai representatif daerah atau masyarakat menolak. Dan jangan coba-coba dibahas lagi. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada para ulama yang diinisiasi oleh Ketua MUI dan tokoh-tokoh yang lain untuk saat ini kita deklarasi untuk menolak
RUU HIP ini. Dan mudah-mudahan ini adalah sebagai motivasi tiang pelungguh juga. Kalau ada misalnya hal-hal yang mungkin kita anggap menyimpang dari aturan yang ada. Apalagi sekarang juga, kemarin saya dengar di Komite 3, kalau tiang di Komite 2, Ketua Komite 3 yang bagian pendidikan, juga ada juga ingin melebur pelajaran agama menjadi PPKN cukup. Ini juga jelas bertentangan dengan TAP MPRS nomor 26 tahun 1966. Nah, ini menjadi bahan pikiran tiang pelungguh. Yang jelas, kalau kita lihat isi atau rencana RUU HIP ini, termasuk di situ tidak menaruh TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Yang jelas itu akan melegalkan ajaran komunis. Dan kita tidak perlu menyebut siapa termasuk di situ yang punya inisiatif ya untuk RUU HIP ini. Ya, salah satunya di situ adalah Rifka Ciptaning ya. Itu dari mana? Pelungguh Samiwikan. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekedar ini sebagai mukadimah dari tiang sebagai wakil pelungguh Sami. Mudah-mudahan ada manfaat dan mohon maaf lahir dan batin. Onggih, sebelum tiang tutup tadi sempat disinggung untuk harus diperhatikan perjuangan para ulama. Ini memang aspirasi dari masyarakat Pak Bupati. Dari kemarin kita kumpul sekitar 50 tuan guru, termasuk harus diperhatikan insentif pondok pesantren dan majelis taklim ini juga. Makanya harus betul-betul dibangun zakat ini. Kalau bisa juga anggaran untuk Basnas ini dari pemerintah daerah ditingkatkan biar lebih luas bekerjanya. Kalau lebih luas bekerjanya kan lebih banyak dapat dananya. Ini juga kembali ke kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih Pak Bupati. Dan mohon maaf sekali lagi Ampura Agung Sinampura. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan al-mukarramun, para tuan guru, para ulama, para asatidz, tokoh agama yang kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan niki Ampura Agung Sinampura, kami ingin menyampaikan pandangan dari Majelis Ulama Indonesia tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia bahwa rancangan undang-undang ini cenderung dia bertentangan, banyak menyimpang dari hajat awalnya, kemudian juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, menurut Majelis Ulama Indonesia, kemungkinan dengan undang-undang ini, rencana undang-undang ini, ada agenda yang tersembunyi, yaitu kecenderungan untuk pintu masuknya bagi ajaran komunis. Nah, berdasarkan itu, maka kekhawatiran daripada Majelis Ulama Indonesia Pusat, sehingga tumben kali ini kelihatannya Majelis Ulama Indonesia betul-betul pasang badan beliau.
pasang badan agar undang-undang ini tidak dibahas, ditolak, dan dihentikan pembahasannya. Itu yang dihajatkan. Kemudian pemerintah saat ini sudah menjawab bahwa rencana undang-undang itu ditunda. Lalu Majelis Ulama Indonesia Pusat bersama-sama dengan Majelis Ulama Provinsi se-Indonesia mengambil sikap bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak menginginkan untuk ditunda, tetapi yang diinginkan adalah tidak dibahas lagi, ya, dan dihentikan pembahasannya. Itu yang diinginkan. Jadi tidak dibahas lagi, dihentikan pembahasannya. Jadi tidak ada rencana undang-undang mengenai haluan ideologi Pancasila, karena Pancasila sudah final. Sudah tidak usah dibuatkan undang-undang yang lebih kecil lagi, karena Pancasila itu sendiri sudah menjadi induk daripada hukum. Jadi itulah kebijaksanaan daripada Majelis Ulama Indonesia, yaitu rencana undang-undang ini pembahasannya harus dihentikan. Jadi jangan dilanjutkan lagi. Karena saat ini pemerintah baru menyanggupi untuk menunda, maka Majelis Ulama Indonesia tetap menyerukan kepada kita untuk mengambil sikap. Setiap Majelis Ulama Indonesia baik provinsi atau kabupaten dianjurkan untuk segera membuat pernyataan sikap. Jadi selama masih dikatakan ditunda, selama itu MUI diminta oleh pusat untuk menyerukan pernyataan sikap agar segera rencana undang-undang itu dihentikan. Oleh karena itulah Al-Mukarramun, para tuan guru, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bahwa kelihatannya para ulama kita di atas sudah menyadari betul bahwa rencana undang-undang ini sangat membahayakan khususnya bagi kita orang-orang agama. Oleh karena itulah tetap dengan tegas MUI kapanpun akan tetap sampai terakhir beliau dari MUI Pusat, kalau ini nanti ternyata disahkan maka akan dikerahkan. Begitu sampai begitu. Begitu kerasnya MUI Pusat menanggapi ini karena sangat menyadari bahwa bahaya daripada undang-undang ini kalau disahkan. Oleh karena itu, selama ini masih ditunda, kita diharapkan untuk selalu menyatakan pernyataan sikap. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mohon izin kepada Bapak Bupati dan kepada Al-Mukarramun para tuan guru, kami mohon izin untuk menyampaikan pernyataan sikap Dewan Pimpinan MUI Kabupaten dan Kecamatan beserta para ulama tuan guru yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan ini merupakan anjuran dari Majelis Ulama Pusat dan Provinsi untuk masih dibutuhkan pernyataan-pernyataan sikap seperti ini. Oleh karena itu izinkan kami untuk membacakan pernyataan sikap ini, dan nanti kami mengharapkan pernyataan sikap ini nanti ditandatangani oleh Ketua Majelis Ulama Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Majelis Ulama di masing-masing kecamatan akan menandangi pernyataan ini. Di samping satu lagi kami mohon untuk menandatangani adalah masing-masing kecamatan akan kami mohonkan salah seorang tuan guru untuk ikut menandatangani. Siapa nanti yang tuan guru yang ditunjuk untuk ikut menandatangani, kami serahkan kepada MUI kecamatan untuk menentukannya. Sehingga di dalam konsep ini nanti akan ada tanda tangan daripada Ketua MUI Kabupaten dan Ketua MUI Kecamatan, di samping juga tanda tangan daripada Al-Mukarramun para tuan guru di masing-masing kecamatan.
Al-Mukarramun, para tuan guru, hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan kami untuk membacakan, dan mudah-mudahan ini kalau nanti disetujui, disepakati, kita tinggal akan menandatangani. Pernyataan sikap Dewan Pimpinan MUI Kabupaten dan Kecamatan beserta tuan guru ulama Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Dewan Pimpinan MUI Kabupaten dan Dewan Pimpinan MUI Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah beserta Tuan Guru Ulama Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah menelaah, mengkaji dan mencermati rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP, ternyata rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila tersebut banyak bertentangan dengan nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, RUU HIP tersebut berpotensi untuk disintegrasi bangsa yang berada dalam NKRI. Oleh karena itu, kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak dengan tegas pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, yakni agar pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang HIP tersebut segera dihentikan. Yang kedua, mendukung maklumat MUI Pusat dan MUI Daerah se-Indonesia serta maklumat Dewan Pimpinan MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Yang ketiga, menghimbau kepada semua warga bangsa untuk memperkuat ukhuwah wataniyah antara sesama anak bangsa dengan meneguhkan semangat kebangsaan dan penguatan karakter bangsa, nation character building yang telah tercermin dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Yang keempat, meminta dan menghimbau kepada umat Islam Lombok Tengah agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran faham komunisme dengan pelbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan. Yang kelima, bila pernyataan sikap dari pimpinan ormas dan tokoh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang telah diikrarkan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 dan pernyataan sikap dari pimpinan MUI dan Tuan Guru Ulama Lombok Tengah ini diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka jajaran MUI beserta Tuan Guru Ulama Kabupaten Lombok Tengah siap melaksanakan petunjuk yang konstitusional dari pimpinan MUI dan pimpinan MUI Provinsi dan pimpinan MUI Pusat. Peraya 3 Zulkaidah 1441 Hijriah 24 Juni 2020 atas nama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Kabupaten dan Kecamatan beserta Tuan Guru Ulama Kabupaten Lombok Tengah diharapkan untuk menandatangani dari semua ketua MUI kecamatan, yaitu pertama nanti ketua MUI Kabupaten, kemudian ketua MUI Kecamatan Peraya, ketua MUI Kecamatan Peraya Barat, ketua MUI Kecamatan Peraya Barat Daya, ketua MUI Kecamatan Pujut,
Ketua MUI Kecamatan Praia Tengah, Ketua MUI Kecamatan Praia Timur, Ketua MUI Kecamatan Janapria, Ketua MUI Kecamatan Kopang, Ketua MUI Kecamatan Batu Kliang, Ketua MUI Kecamatan Batu Kliang Utara, Ketua MUI Kecamatan Perigarata, dan Ketua MUI Kecamatan Jonggat. Selanjutnya nanti kami mohonkan salah seorang Al-Mukarram Tuan Guru dari masing-masing kecamatan untuk ikut menandatanganinya ini, dan untuk yang akan menandatangani nanti kami serahkan kepada Ketua MUI masing-masing kecamatan. Hadirin hadirat rahimakumullah yang kami muliakan Al-Mukarram para ulama dan tungguru, dan hadirin yang hadir pada saat ini, apakah rancangan daripada pernyataan sikap ini sudah memadai? Sudah memadai. Sudah bisa kita setujui? Sebelum disepakati dulu, sebelum ditandatangani, ada masukan? Ada satu. Mohon maaf. Yang pertama, dari rancangan apa yang mau kita sepakati bersama, dari penjelasan DPD RI tadi itu jelas bahwa pernah terjadi persidangan, dan itu juga disetujui oleh sekitar lebih dari 50% anggota DPR. Untuk lebih menukik pada persoalan ini, maka kami mengusulkan agar kita menyampaikan kepada mereka itu adalah tidak mengakui adanya pertemuan itu. Jadi di samping membatalkan, melemahkan dan sebagainya, tetapi kita tidak mengakui adanya pertemuan itu. Ya. Jadi batal murakab itu kalau kalimat seperti itu. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ketua MUI, seolah-olah RUU HIP ini adalah untuk kepentingan Islam saja, padahal komunis itu adalah musuh bersama semua umat beragama. Usul kepada Pak Bupati, Pak Dandim, Kapolri, kita semua, agar ada pertemuan umat beragama atau FKUB. Mohon Pak Bupati untuk memfasilitasi ini, karena memang komunis ini adalah musuh semua umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, usul dari salah seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Tengah bahwa kita menolak pertemuan ini, pertemuan yang dilakukan itu, tetapi barangkali bukan kapasitas kita untuk menolak, karena yang berhak menolak adalah yang sidang pada kesempatan itu. Jadi kapasitas kita barangkali tidak. Dengan kalimat-kalimat ini barangkali sudah tercermin penolakan kita. Kemudian yang kedua, memang sudah direncanakan dari FKUB Kabupaten Lombok Tengah sudah berkonsultasi dengan kita juga, untuk nanti suatu ketika kita akan mengumpulkan teman-teman kita yang di luar agama Islam juga akan mengambil sikap yang sama. Terima kasih ini penjelasan kami. Kalau tidak ada hal-hal yang lagi satu lagi yang ada masukan, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk Al-Mukarram wakil kita di Dewan Perwakilan Daerah. Sebenarnya tadi kemarin Ampure ketika membaca undangan, yang betul-betul pribadi harapkan adalah penjelasan mengenai substansi, sehingga dalam tanda petik kenapa kita harus menentang itu. Karena ini rumor sudah tersebar luar biasa, viral di media sosial, sehingga kita tahu bahwa ini ada tanpa memahami substansinya. Tetapi barangkali Al-Mukarram Bapak DPD tadi tidak cukup waktu barangkali untuk menjelaskan panjang lebar, tapi paling tidak sedikit saja, setidaknya alasan kenapa kita harus menentang itu satu, Bang Furet ya, yang paham bahwa kalau berdasarkan rumor yang berkembang ini desakralisasi
akidah bernegara, karena kita sudah paham bahwa Pancasila adalah sebagai ground selah dalam bahasa Kopang Jampurit dan sebagai falsafah yang tidak bisa diganggu gugat. Lalu sekarang diungkit-ungkit, mungkin secara definisi operasional di situ ada perubahan-perubahan, termasuk diperingkas menjadi Pancasila, Trisila dan sebagainya. Itu yang ingin kami dewek pribadi Ampur dengar penjelasannya. Kemudian yang kedua mengenai redaksi Ampur yang terakhir tadi, kalau pemerintah tidak segera bertindak, kalau tidak salah yang dengar, image-nya kok menjadi seakan-akan ini menjadi otoritas pemerintah untuk menyetop. Padahal sependek pengetahuan yang rancangan undang-undang ini diusulkan oleh DPR, kemudian kepada lembaga legislasi yang ada di DPR situ, dan pemerintah tidak bisa membatalkan. Maka lain yang berbuat, lain yang kita ancam menurut sependek pengetahuan dari Ampur. Kira-kira hanya itu yang perlu penjelasan. Matur sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampura atau Agung Senampura, barangkali kenapa ini perlu ditolak? Barangkali kita semua sudah paham, banyak yang sudah paham kenapa dia ditolak. Cuma tadi beliau kurang waktu untuk menyampaikan bahwa terlambat ada ya. Jadi yang jelas kita sangat khawatir bahwa rencana undang-undang ini akan menjadi makin yang akan persilakan untuk menjawab. Tapi ingin saya jelaskan dulu bahwa rancangan undang-undang ini sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Di samping juga dikhawatirkan undang ini adalah menjadi pintu masuk bagi ajaran komunis. Untuk selanjutnya, barangkali ada baiknya kita persilahkan Al-Mukarram Tuan Guru Ibnu Fahim untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai substansi kenapa ini silakan, kami persilakan kepada Al-Mukarram. Terima kasih sekali lagi. Ampura, tadi sebenarnya sudah kita bahas kronologis itu, tapi beliau kayaknya baru 2 menit datang langsung bertanya. Jadi yang jelas ini sudah bertentangan dengan Pancasila itu sendiri, dan hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Pancasila adalah sudah mengikat dan final. Kalau kita mau rubah lagi, apalagi mengkristenisasi menjadi Ekasila, itu artinya kita sedang mengungkit kembali pertentangan masa lalu. Itu kan perdebatan yang luar biasa yang dilakukan oleh BPUPKI dulu. Mulai tanggal 1 Juni pidato Soekarno, kemudian tanggal 2 Juni Piagam Jakarta, lalu disepakati tanggal 18 Agustus oleh sidang BPUPKI Pancasila yang sekarang ini. Maka dengan dasar itulah kita menolak. Apalagi juga dalam RUU HIP itu tidak dicantumkan MPRS nomor 25 tahun 1966. Itu artinya kalau tanpa dicantumkan itu berarti kita sedang melegalkan ajaran komunis. Sekedar ini dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sesungguhnya kita sudah banyak paham. Selanjutnya kami mohon kesiapan Ketua Komisi Fatwa MUI untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai sikap MUI di dalam rancangan undang-undang ini. Ampura Al-Mukarram Tuan Guru Ma'arif Ma'amun Jasita Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, para tuan guru dari semua elemen masyarakat, semua unsur ketua dari kabupaten dan kecamatan, dan kami muliakan senator kita sudah bersama kita memberikan narasumber. Kemudian Bapak Bupati juga alhamdulillah bersama kita, sekda hadirin hadirat rahimahumullah. Kebetulan
dalam struktur organisasi kita Majelis Ulama Kabupaten Lombok Tengah, saya bagian fatwa. Dan alhamdulillah sebelum terjadi duduk rembuk seperti ini, kita konsultasi dengan ketua supaya betul-betul apa yang kita kerjakan ini legal dan didengar dan tidak hanya ngikut apa yang dikatakan oleh provinsi saja, betul-betul mandiri dan kemauan sendiri. Oleh karena itu kami sebagai Majelis Fatwa sudah jelas, malah pada poin pertama ini pembahasan terhadap rencana undang-undang HIP itu segera dihentikan, tidak hanya dihentikan, dibatalkan, bila perlu lebih tajam lagi kemauan saya, sudah dihapus. Dan kami mohon juga menyinggung pemerintah yang menunda. Kalau menunda itu ada kemungkinan nanti akan dibahas lagi, untuk tidak dibahas lagi, tidak ada cas lagi. Ya, karena itu ada cara basilawar tutup wanita. Karena dua nih, jadi sikap pemerintah yang seperti itu jangan menunda. Artinya menunda ada kemungkinan lagi untuk dibahas kembali, untuk tidak lagi mati sekali. Nah, ini aku raya, ini yang saya mau. Tapi tolong redaksinya diatur, dihentikan dan dibatalkan. Dihentikan, dibatalkan. Kemudian terakhir, kami sebagai Majelis Fatwa di MUI Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan terima kasih. Saya tidak menyangka segini pedulinya kebangkitan daripada kita, sehingga tidak salah kalau kita nanti jauh-jauh-langan, mudah-mudahan nanti kalau terjadi kita bisa demo besar-besaran, kita bisa demo besar-besaran untuk menolak. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki, tidak diindahkan apa yang kita inginkan, bisa jadi kita akan kerahkan masyarakat kita untuk demo, tetapi dengan cara tadi yang konstitusional. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan di hadapan kita ada Bapak Komandan Kodim Lombok Tengah. Beliau sangat-sangat aktif kalau berbicara hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan agama di Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu kami mohon kesediaan Bapak Dandim untuk memberikan pandangannya. Terima kasih Pak Dandim. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para Tuan Guru, para Ustadz, alim ulama, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Posisi saya sebenarnya berada di bawah pemerintah. Yang jelas kita kalau dari TNI itu tegak lurus dengan pemerintah. Namun TNI sendiri kita ketahui bersama bahwa Pancasila adalah sudah asas final bagi bernegara kita. Kita sepakat bahwa PKI adalah partai terlarang dan asas komunis merupakan asas yang sesat. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 34 ya, TNI intinya siap menjaga kedaulatan negara kita, NKRI, dan keselamatan seluruh warga dan bangsa Indonesia. Kami mohon maaf Tuan Guru, kami tidak bisa memberikan statement karena statement itu ada di pucuk pimpinan kami Ampura, tapi itu yang bisa kami sampaikan yang tadi, bahwa memang Pancasila adalah sudah azas final bagi bernegara kita. Niki Ampura niki para Tuan Guru, kami mohon mengerti kondisi kami. Yang jelas kita TNI siap menjaga kedaulatan negara kita. Allahu Akbar. Oke, niki Ampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi ternyata pandangan kita sama.
bahwa masalah Pancasila masalah asas yang sudah final, jadi tidak usah diperbincangkan lagi. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon izin kepada bapak-bapak hadirin al-mukarraman para tamu guru, para hadirin hadirat yang kami muliakan, apakah pernyataan sikap ini kita bisa lanjutkan, kita tetapkan dan kita tanda ini? Setuju, terima kasih. Mudah-mudahan ikhtiar ini adalah untuk merekat persatuan dan kesatuan bangsa kita. NKRI harga mati, insya Allah. Terima kasih. Ampura, Agung Sinampura. Selanjutnya nanti Pak Sekretaris mohon kesediaannya untuk mengedarkan itu dengan ada tambahan tadi beliau, ada tambahan di halaman pertama, segera dihentikan dan tidak dibahas lagi. Baik, terima kasih. Jadi mohon saran dari Ketua Komisi Fatwa bahwa supaya lebih jelas lagi, dan insya Allah waktu zuhur juga masih belum masih agak lama, jadi mohon penandatanganannya kami akan mohon untuk memanggilnya satu persatu, kemudian nanti langsung ditandatangani. Pak Sekretaris, mohon. Pak Sekretaris. Pak Ketua Haji Amir, mohon bantuan, Ketua. Ketua Haji Amir, mohon bantuan. Kami mohon Ketua MUI Kecamatan Praia. Ketua MUI Kecamatan Praia, kami mohon kesediaannya Tuan Guru Haji Lalu Patarudin PA. Kemudian yang kedua, Ketua MUI Kecamatan Praia Barat, Ustadz Muhammad Zaini Abdul Hafiz SAI. Kemudian yang ketiga, Ketua MUI Kecamatan Praia Barat Daya, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Salahuddin Nurdin. Berikutnya, Ketua MUI Kecamatan Pujut, Ustaz Lalu Zulkifli SAG SHME SI. Berikutnya, Ketua MUI Kecamatan Praia Tengah, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Asrarul Haq LCMA. Praia Tengah. Kemudian Ketua MUI Kecamatan Praia Timur, Tuan Guru Haji Fathul Aziz SPDI. Ketua MUI Kecamatan Jandapria, Tuan Guru Haji Abdullah Sunaryawan. Kecamatan Jandapria. Oh, beliau ada? Beliau? Oh, Ketua MUI Kecamatan Kopang, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mustamin Hafi Eskom MPD. Kecamatan Kopang. Kemudian Ketua MUI Kecamatan Batu Keliang, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Muzaki Rahmatullah Kira SPDI LAPD.
Ketua MUI Kecamatan Batu Keliang Utara Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muzakir Walad MAG. Ketua MUI Kecamatan Perigarata Ustaz Haji Ahmad Mujahidin BED MPD. Dan Ketua MUI Kecamatan Jonggat Al-Mukarram Tuan Guru Abdul Syukur MPDI. Kecamatan Jonggat Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Syukur MPDI. Selanjutnya Tuan Guru, salah seorang Tuan Guru dari ulama Kecamatan Praya. Tuan Guru ulama salah seorang dari Kecamatan Praya Barat. Praya Barat, mohon di Praya Barat. Kemudian salah seorang Tuan Guru dari Kecamatan Praya Barat Daya. Masrun Abbas. Salah seorang Tuan Guru ulama Kecamatan Pujut. Kecamatan Pujut. Salah seorang Tuan Guru ulama Kecamatan Praya Tengah. Praya Tengah. Sekaligus nanti pasangan beliau. Salah seorang Tuan Guru ulama Kecamatan Praya Timur. Kecamatan Praya Timur. Kemudian salah seorang Tuan Guru Kecamatan Janepria yang Praya Timur, silakan. Janepria, silakan. Kemudian salah seorang Tuan Guru ulama Kecamatan Kopar. Pasangannya dengan anaknya kata Praya Timur, Janepria, Kopar. Yang Kopar. Salah seorang Tuan Guru dari Kecamatan Batu Keliang. Apa? Oh, sampun Batu Keliang, sampun. Janepria belum? Sudah Batu Keliang sudah? Oh, Batu Keliang. Salah seorang Ampura, salah seorang Tuan Guru dari Kecamatan Batu Keliang Utara. Batu Keliang Utara, sampun. Dawat Gunawan Ustaz. Kemudian yang dari Kecamatan Perigarata salah seorang Tuan Guru Habibi. Mohon kesediaan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Habibi. Kemudian yang dari Kecamatan Jonggat, mohon salah seorang. Sampun Jonggat ya, sampun Jonggat. Perigarata, sampun. Yang salah seorang Pujut. Okay. Al-Mukarram Tuan Guru Abu Sulhi. Kemudian yang belum Janepria, salah seorang Tuan Guru Al-Mukarram dari Janepria. Oh, ketua. Dikit. Yang dari Janepria. Langsung pasangannya kata.
Ampun, nggih. Al-Mukarramun para tuan guru, para hadirin hadirat rahimakumullah. Ampura, agung-agung Ampura, dengan demikian surat pernyataan sikap niki sampun